Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai salah satu peserta calon guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Saya Tantan Heriadi akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis kasih sayang. Saya merupakan guru mata pelajaran PAI tingkat SMA dan akan menampilkan narasi singkat tentang pembelajaran berbasis kasih sayang pada mata pelajaran PAI dengan materi pernikahan berdasarkan syariat Islam. Prinsip dasarnya, pembelajaran berbasis kasih sayang yang mana menjadi acuannya yaitu dari salah satu guru hebat yaitu Ibu Tika Rohayati SPD di salah satu channel YouTube-nya yaitu Guru Berehan. Yang mana dalam prinsip dasar itu ada 8. Yang pertama santun dan mencerdaskan. Yang kedua demokratis dan memampukan. Yang ketiga telaten dan mengasihi. Yang keempat menggembirakan, humanis dan nyunda. Yang kelima mau bertanya, keenam mau belajar. Selanjutnya yang ketujuh melarutkan spiritualitas. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu membuat saleh atau salehah. Dan tentunya membuat siswa-siswi yang sangat luar biasa dan hebat. Selanjutnya strategi atau metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu menyenangkan, yaitu menciptakan suasana kelas dan menyenangkan. Misalnya melalui ice breaking atau role playing, bermain peran. Kemudian kolaborasi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama. Yang selanjutnya afirmasi positif, memberikan pujian dan pengakuan atas usaha dari peserta didik. Yang keempat empati, mendengarkan dengan empati ketika peserta didik bertanya atau mengalami kesulitan. Yang kelima yaitu media pembelajaran yaitu yang menarik dengan pembelajaran hands-on. Dan yang terakhir strategi atau metodenya yaitu kritis dan kreatif, yaitu mengembangkan pertanyaan kritis dan menstimulasi kreativitas dari peserta didik. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu bagaimana peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara pernikahan dalam Islam dengan benar. Dari praktiknya, yang mana pendahuluan yaitu memberi salam, seperti biasa mengabsen, mengecek kerapihan berpakaian, kemudian melihat kebersihan kelas, karena di sekolah kami ada slogan yaitu LISA. Lihat sampah, ambil, kemudian buang ke tempatnya. Selanjutnya tentunya yaitu berdoa, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian penjelasan tentang tahapan pembelajaran, melakukan apersepsi dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya kegiatan inti yaitu kesepakatan menjadi peran, mengidentifikasi dan mempelajari apa masalahnya. Kemudian peserta didik menanyakan permasalahan menjadi peran sesuai kesepakatan, mempelajari dan mendalami peran tersebut, membuat skenario peran, berlatih sesuai dengan perannya masing-masing, tampil bermain peran sesuai dengan masalah yang dipelajari, saling menanggapi penampilan bermain peran yang diperankan. Yang mana perannya sesuai dengan kesepakatan kelas, ada CPP, calon pengantin pria, kemudian ada ortu CPP, ayah dan ibu, kemudian ada CPW, calon pengantin wanita, kemudian ada ortu CPW, ayah dan ibu dari calon pengantin wanita. Kemudian ada 2 orang saksi, satu dari calon pengantin pria, satu dari calon pengantin wanita. Kemudian ada yang berperan sebagai MC yang membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian berperan sambutan atas nama pengantin pria dan atas nama pengantin wanita. Kemudian ada juga
yang berperan sebagai petugas kantor urusan agama setempat ya. Setelah itu peran selanjutnya tentunya ada yang membacakan doa. Dan tidak sedikit anak-anak yang ingin memadukan dengan adat Sunda. Ada yang memimpin atau yang memandu sungkem, sawer, kemudian yang baca doa, dan seterusnya. Tentunya peran-peran ini mereka sepakati dan kemudian mereka latih apa permasalahannya dan sebagaimana. Kemudian penutup yaitu refleksi menyampaikan rencana selanjutnya yaitu dengan metode sungai kehidupan, kemudian doa dan terakhir penutup. Kemudian asesmen yang dilaksanakan, asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu tes tulis berupa tes objektif pilihan ganda. Sikap tentunya menggunakan lembar observasi sikap. Keterampilan, lembar observasi keterampilan, proses rubrik penilaian keterampilan proses. Dan terakhir adalah pengayaan atau remedial. Yang mana kalau kurang dari 20% yaitu tugas mandiri, 21-30% yaitu tutor sebaya, 31-49% yaitu bimbingan kelompok, dan yang terakhir kalau lebih besar 50% maka tentunya akan dilaksanakan pengulangan pembelajaran. Dan inilah dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan tentang pembelajaran berbasis kasih sayang dengan materi pernikahan berdasarkan syariat Islam pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sesuai dengan tadi yang disampaikan di kegiatan inti, ada beberapa peran yang perannya A, B, C, D, dan seterusnya. Dan ini bukti dokumentasi dari kegiatan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan mohon maklum saya sedang belajar. Tentunya meningkatkan kompetensi menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sekali lagi mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.